Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Di video kali ini Pak Guru akan masih menjelaskan mengenai materi menggambar model, yaitu poin E tentang teknik dalam menggambar model. Gambar model biasanya juga dimaknai suatu ide, bentuk yang dipaparkan di atas bidang gambar dengan keahlian tangan seseorang dengan menggunakan media titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Jadi gambar model itu adalah suatu ide sebenarnya yang dituangkan ke dalam sebuah bidang gambar. Bidang gambar itu maksudnya buku gambar ya. Dengan keahlian tangan seseorang dengan menggunakan unsur titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Jadi setiap gambar yang dihasilkan itu memiliki keenam unsur. Apa saja unsurnya? Ya, tadi ada titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Jadi kalian harus hafal ini. Ada 6 unsur dalam menggambar model. Nah, mulai dari yang terkecil, titik, sampai unsur yang paling terbesar yaitu tekstur dan gelap terang. Kemudian selanjutnya, untuk membuat gambar model yang baik, jadi kita bisa menggunakan salah satu teknik-teknik dalam menggambar di bawah ini. Nah, fungsi teknik dalam menggambar model itu sebenarnya agar gambar yang kita hasilkan nampak seperti nyata atau tiga dimensi. Jika gambar kita tidak menerapkan teknik, maka gambar itu seperti gambar biasa saja, tidak nampak seperti tiga dimensi. Tetapi kalau gambar yang diterapkan dengan teknik-teknik menggambar, otomatis gambar itu akan nampak seperti tiga dimensi. Nah, apa saja teknik dalam menggambar model? Yang pertama ada teknik linear, yang kedua ada teknik arsir, yang ketiga ada teknik Dussel, yang keempat ada pointillis, dan yang kelima ada teknik blok. Kemudian yang keenam ada teknik akuarel, dan yang ketujuh ada teknik plakat. Nah, sengaja Pak Guru kasih beda semua ini warnanya, karena maksudnya untuk teknik linear sampai teknik blok ini hanya menggunakan hitam putih saja atau warna hitam putih saja. Sedangkan yang nomor 7 dan nomor 6 ini teknik yang menggunakan pewarna seperti cat air, cat poster atau cat akrilik. Nah, oleh karena ini video kali ini akan Pak Guru bahas kelima teknik dalam menggambar ini, ya. Tapi sebelum Pak Guru jelaskan, Pak Guru ingatkan kepada kalian semua agar benar-benar memahami atau menyimak baik-baik teknik-teknik dalam menggambar model ini ya. Karena jika gambar tidak diterapkan dengan teknik, ya, maka gambar itu seperti biasa saja, tidak nampak seperti tiga dimensi. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama yaitu teknik linear atau biasanya disebut dengan teknik garis. Teknik linear adalah teknik yang dilakukan dengan cara menggambar suatu objek dari sebuah garis lengkung maupun garis lurus. Jadi nampak seperti yang ada di slide ini adalah contoh dari teknik linear. Dia hanya mengandalkan garis-garis saja ya. Jadi untuk lebih jelasnya Pak Guru akan kasih contoh videonya cara menerapkan teknik linear seperti ini ya. Jadi hanya berupa garis-garis saja ya. Jadi Pak Guru ingin jelaskan lagi cara membuat garis lengkung seperti ini agar dia sejajar, yaitu dengan cara menahan napas sejenak agar ukurannya sama, bentuknya juga sama ya. Jadi teknik linear adalah teknik yang paling dasar dalam menggambar model karena dia hanya menggunakan garis-garis saja. Nah, seperti ini ya, garis lakukan, garis lurus maupun garis lengkung. Jadi sangat simpel sekali dalam menerapkan teknik linear. Gampang kan? Oke. Jadi paham sampai sini. Kemudian yang kedua adalah teknik arsir. Merupakan teknik menggambar yang dilakukan dengan cara menggoreskan pensil, spidol atau tinta berupa garis-garis secara berulang sehingga nampak nyata atau seperti tiga dimensi. Jadi di depan ini sudah Pak Guru kasih contoh bagaimana
penerapan teknik arsir. Nah, seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya Pak Guru akan tayangkan videonya cara membuat teknik arsir. Jadi seperti ini. Nah, jadi Pak Guru ingatkan lagi cara membuat garis lekukan dengan cara menahan napas sejenak. Kemudian untuk penerapan teknik arsirnya yaitu dengan cara memiringkan pensilnya. Jangan sampai dia agak lurus, agak miring. Sehingga arsiran itu tebal. Ya. Harus satu arah. Kemudian jangan sampai ada yang tersisa, ada yang warna-warna putih, kalian harus mengisinya. Setelah diarsir, kemudian ditebalkan pinggirnya menggunakan spidol, ya. Setelah ditebalkan, kemudian dirapikan menggunakan penghapus, ya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu untuk penentuan cahayanya. Jadi, Pak Guru ulang. Jadi untuk penentuan cahayanya, jadi harus kalian tentukan dulu cahayanya sebelah mana. Jika cahayanya datang dari arah kanan, otomatis yang diarsir adalah yang bagian kiri. Nah, begitu sebaliknya, jika cahaya datang dari arah kiri, otomatis yang diarsir adalah yang bagian kanan. Intinya seperti ini. Semakin dekat dengan cahaya bagian objek itu maka akan semakin terang. Jadi seperti ini. Misalnya cahaya dari kanan, otomatis yang bagian kanan ini dia lebih cerah dibandingkan yang bagian kiri. Nah, seperti itu contoh teknik arsir, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teknik dusel atau teknik gosok. Merupakan teknik menggambar yang dilakukan dengan cara menggosok menggunakan jari secara berulang kali sehingga gambar tampak seperti nyata atau 3 dimensi. Jadi, teknik dusel ini menggunakan bantuan jari, jadi atau menggunakan kapas, ya. Jadi contohnya seperti ini. Udah ada di slide, jadi kelihatan sekali nampak seperti nyata, ya. Ada efek bayangannya, ada efek gelap terangnya, ya. Jadi nampak seperti 3 dimensi. Untuk cara penerapan teknik duselnya, jadi Pak Guru akan tayangkan videonya seperti ini. Jadi ya kalian membuat sebuah kendi, ya, untuk menghasilkan lekukan yang sejajar atau sama, kalian harus tidak menahan napas sejenak dulu. Nah, awal proses pengerjaan teknik dusel yaitu dengan cara diarsir, ya. Diarsir dulu. Nah, setelah diarsir secara merata, tapi jangan sampai lupa untuk menentukan arah cahayanya. Jadi di sini arah cahaya datang dari arah kanan, ya. Makanya yang di kiri yang diarsir. Nah, setelah diarsir hitam, kemudian dirapikan pinggirnya, ya. Kalian harus mengarsirnya secara rata. Kemudian menggunakan bantuan kapas, ya, untuk menghaluskan arsiran. Kemudian menggunakan kapas, ya. Kemudian digosok. Biasanya menggunakan jari, tapi lebih halus menggunakan kapas. Ya, setelah digosok, jangan sampai menggosoknya secara merata, ya. Jadi menggosoknya sesuai dengan arah cahaya tadi. Setelah digosok kemudian ditebalkan pinggirnya agar rapi objeknya. Setelah ditebalkan menggunakan spidol, kemudian dirapikan menggunakan penghapus. Ya, kemudian dirapikan lagi menggunakan spidol. Jadi seperti itu. Kemudian kasih berupa arsiran di bawah. Nah, di sini cahayanya datang dari arah kanan lagi, ya. Otomatis yang bagian kanan ini lebih terang daripada yang bagian kiri. Jadi seperti itu. Sebenarnya untuk penentuan cahaya itu harus mulai dari awal, ya. Nah, harus mulai dari awal untuk penentuan cahayanya. Di sini kan Pak Guru menentukannya belakangan. Oke. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik pointillis. Nah, pointillis merupakan teknik menggambar yang dilakukan dengan cara
memberikan titik-titik pada objek secara berulang kali sehingga gambar tampak seperti nyata atau 3 dimensi. Di sini ada kata point dan tilis. Point ini artinya 1. Biasanya itu angka 1. Sedangkan tilis artinya titik. Makanya dinamakan teknik pointillis atau teknik titik. Kumpulan titik-titik-titik menghasilkan sebuah objek gambar yang nampak seperti 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Yang ada di slide ini. Ini hanya mengandalkan unsur menggambar model atau unsur yang paling terkecil yaitu titik. Gabungan titik-titik seperti ini akan menghasilkan gambar yang tampak nyata. Begitu pula yang sebelah kanan ini. Padahal ini menggunakan unsur titik. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan tayangkan videonya cara penerapan teknik pointillis. Nah, awalnya kita menggambar objek ya. Nah, kali ini menggambarnya objek gelas. Ya. Kemudian kita terapkan titik-titik. Salah satu teknik yang menggunakan bantuan spidol yaitu teknik pointillis. Karena pointillis ini hanya menggunakan pulpen saja, tidak bisa menggunakan pensil. Sedangkan teknik yang lain hanya menggunakan pensil saja. Kemudian kalian berikan titik-titik pada bagian yang gelap, biasanya itu yang jauh dari cahaya. Yang bagian terang itu yang dekat dengan cahaya. Jadi seperti itu. Kemudian kalian berikan titik-titik. Untuk teknik ini yaitu teknik yang paling lama proses pengerjaannya karena membutuhkan kesabaran kita dalam memberikan titik-titik. Ya. Jadi memerlukan kesabaran kita dalam memberikan titik-titik pada gambar ini. Setelah diberi titik-titik, kemudian tebalkan objeknya menggunakan spidol. Ya. Kemudian jangan sampai titiknya kalian ratakan, harus ada yang tebal, harus ada yang tipis. Oke, seperti itu. Nah, teknik ini teknik yang paling lama, membutuhkan kesabaran kita dalam mengerjakannya. Jadi nampak jauh seperti 3 dimensi ya. Nah, di sini arah cahayanya datang dari arah kiri. Sehingga bagian gambar yang paling kiri ini lebih sedikit jumlah titiknya daripada yang sebelah kanan, ya. Jadi seperti itu. Teknik pointillis. Oke, kita lanjut untuk teknik yang kelima yaitu ada teknik blok. Biasanya teknik blok ini Pak Guru namakan dengan teknik anateka ya. Merupakan teknik menggambar yang dilakukan oleh seseorang dengan cara diblok. Nah, diblok tuh diwarnai secara menyeluruh menggunakan satu warna pada objek. Nah, jadi contoh ini gambar ikan diberi warna satu warna saja dengan cara diblok. Nah, salah satu teknik dari kelima teknik hanya teknik blok yang tidak ada gelap terangnya atau tidak ditentukan cahayanya. Karena teknik blok ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara memberikan satu warna secara keseluruhan pada objek. Ya. Jadi contohnya seperti yang ada di slide ini. Untuk contoh cara pengerjaannya Pak Guru akan tayangkan. Jadi seperti ini. Kalian buat dulu objeknya, gambarnya. Kemudian ketika membuat garis lekuk, jangan sampai kalian bernapas. Untuk berhenti bernapas sejenak beberapa detik agar garis lekukannya simetris atau sama. Jadi dilakukan teknik blok itu teknik yang dilakukan dengan cara memblok secara keseluruhan pada bagian objek seperti yang ada di video ini. Ya. Kenapa Pak Guru namakan teknik anateka? Karena teknik ini teknik yang paling gampang. Anateka pun bisa. Anateka kan biasanya dia memberikan warna pada objek. Misalnya warna ikan. Warna ikan itu warna pink biasanya. Jadi bebas mereka menggunakan satu warna tanpa ada cahaya, tanpa ada gelap terang maksudnya. Karena sengaja di sini di video ini sengaja Pak Guru kasih tanda X
cahaya tidak ada. Karena di sini diblok secara keseluruhan. Oke? Jadi ada 5 teknik dalam menggambar model ya. Yang pertama ada teknik linear, yang kedua ada teknik arsir, yang ketiga ada teknik Dussel, yang keempat ada teknik pointillist, yang kelima ada teknik blok ya. Jadi dari kelima ini hanya teknik pointillist yang menggunakan pulpen. Sisanya menggunakan pensil semua. Dussel ini tidak bisa menggunakan pulpen. Jadi dia menggunakan pensil. Kemudian dari kelima teknik ada satu teknik yang tidak ada pencahayaannya, yaitu teknik blok. Karena dia hanya menggunakan satu warna, kemudian diblok secara keseluruhan. Oke? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, jangan sampai kalian tidak bisa membedakan dari kelima teknik tadi ya. Yang pertama ada teknik linear, yang kedua teknik arsir, yang ketiga ada teknik Dussel, yang keempat ada teknik pointillist, dan yang terakhir ada teknik blok. Oke, itu saja penjelasan dari teknik dalam menggambar model. Jangan lupa di like videonya, kemudian di subscribe ya, anak-anakku semua. Sekian dari penjelasan dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.